Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas bab kedua mata kuliah English for Young Children tentang belajar bahasa Inggris pada anak usia dini. Nah, sebelum kita membahas bab ini, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok 3. Ada Nita Syafira, Alvita Yuliana, dan Ummul Hasanah. Langsung saja yuk simak penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Yuliana. Saya dari kelompok 3 akan membahas bab 2 tentang belajar bahasa Inggris pada anak usia dini. Pentingnya bahasa Inggris di Indonesia. Bahasa Inggris merupakan suatu bahasa yang sangat penting dalam dunia internasional, terutama di era globalisasi sekarang ini. Bahasa Inggris digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain di berbagai negara. Sebagai seorang guru juga harus memperhatikan metode yang digunakan dalam pengajaran bahasa Inggris kepada siswa PAUD, agar manfaat dari pengajaran itu benar-benar didapatkan oleh si anak. Misalnya, guru menggunakan pendekatan komunikatif. Artinya yang perlu ditonjolkan adalah interaksi dan komunikasi bahasa, bukan pengetahuan tentang bahasa. Dalam garis besar, pendidikan dasar di Indonesia mempunyai tujuan, yaitu mempersiapkan lebih awal pengetahuan dasar siswa sebelum melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi, pengajaran bahasa Inggris diadakan di PAUD ialah untuk memberikan pengetahuan, penguasaan kosakata yang banyak, sehingga apabila siswa melanjutkan jenjang pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, mereka tidak akan mengalami kesulitan. Sudah lama penguasaan bahasa Inggris menjadi pengetahuan yang perlu dipelajari oleh orang Indonesia, mulai dari tahun 60-an hingga sekarang. Namun, melihat kondisi dunia saat ini, bahasa Inggris begitu sangat penting, karena sekarang adalah zaman globalisasi. Untuk dapat ikut serta memasuki dunia seperti sekarang ini dengan sukses, tentunya kita harus menguasai bahasa globalisasi tersebut. Di bawah ini ada 3 alasan mengapa kita dituntut untuk menguasai bahasa Inggris. Yang pertama, faktor geografis. Alasannya mengapa orang Indonesia perlu mempelajari bahasa Inggris. Indonesia dikelilingi oleh negara-negara yang kebanyakan penduduknya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama atau kedua. Negara-negara tersebut seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, bahasa Inggris perlu dipelajari karena penggunaannya secara luas sebagai bahasa komunikasi internasional. Agar dapat melakukan komunikasi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, budaya, dan kenegaraannya, bahasa Inggris menjadi pilihan utama yang sering dipakai dalam melakukan komunikasi. Contohnya yang mudah dilihat ada di dunia pariwisata. Para wisatawan yang melakukan perjalanan di negara asing biasanya menggunakan bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan warga negara asli yang dikunjunginya. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 3, informasi yang terdapat di dunia ini kebanyakan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa publikasinya. Bisa kita ambil contoh dari internet ya. Sebagian besar situs-situs penyedia informasi di internet berbahasa Inggris. Tidak hanya di internet saja, buku-buku juga tidak sedikit yang memakai bahasa Inggris. Dengan lancar berbahasa Inggris akan sangat membantu anak dalam menjelajah dan mengakses sumber pengetahuan, baik media tulis maupun media elektronik. Seperti itu. Terima kasih.
Saya Nita Safira. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari belajar bahasa Inggris di pendidikan anak usia dini. Yang pertama, anak-anak memiliki masa belajar cemerlang yang disebut dengan golden age. Pada usia 6-12 tahun, memungkinkannya belajar bahasa dengan cepat. Otak mereka masih elastis sehingga bisa menyerap materi-materi pelajaran dengan mudah, apalagi jika materi tersebut berkaitan dengan bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi. Memori otak anak begitu luar biasa, daya ingatnya yang tinggi membuat mereka mudah dalam menyerap suatu materi dan mengingatnya hingga waktu yang lama. Anak-anak memiliki rasa keingintahuan yang besar. Mereka suka bertanya, mengeksplor sesuatu, dan mencari serta menemukan cara-cara baru untuk dipraktekkan. Ini yang membuat mereka lebih mudah dalam mempelajari bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan. Manfaat yang kedua yaitu anak yang menguasai bahasa Inggris dinilai memiliki skill atau kemampuan yang lebih memudahkannya menjalani masa sekolah yang menyenangkan. Ini karena kemampuan bahasa Inggris juga diperhitungkan bahkan sejak di tingkat PAUD. Lalu yang ketiga, gerbang pengetahuan semakin terbuka. Bahasa Inggris merupakan bahasa pengetahuan, bahasa pengantar keilmuan terkini, baik secara online maupun offline. Dengan berbekal penguasaan bahasa Inggris, seorang anak dapat mengakses lebih banyak informasi dan pengetahuan dari luar negeri yang memudahkannya lebih update lagi pada perkembangan keilmuan terbaru. Lalu yang keempat, belajar bahasa Inggris sejak dini akan mempersiapkannya untuk lebih matang lagi menghadapi masa depan. Bahasa Inggris ini adalah bahasa global yang digunakan oleh hampir sebagian besar penduduk di dunia. Hampir sebagian profesi, hampir sebagian situasi. Bahasa Inggris ini juga bahasa komunikasi, bahasa pengetahuan, dan bahasa bisnis. Jika anak ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri, penguasaan bahasa Inggris semenjak dini tentulah akan sangat menguntungkan. Jika ingin berkarir, bahasa Inggris juga sangat diperhitungkan di dunia kerja. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Hasanah. Saya di sini akan menjelaskan pada poin C tentang faktor keberhasilan belajar bahasa Inggris di pendidikan anak usia dini. Pada poin ini ada 2 poin yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah metode dan perangkat pengajaran. Kemudian poin yang kedua adalah tipe kegiatan belajar yang digunakan oleh anak. Pertama, di sini saya akan membahas tentang metode dan perangkat pengajaran terlebih dahulu. Berbicara tentang metode mengajar, hal ini tidak lepas dari bagaimana cara yang dilakukan oleh seorang guru dalam proses mengajar. Mengapa harus ada metode mengajar? Nah, karena apabila metode mengajar yang digunakan guru itu tidak baik, maka hal ini juga akan berpengaruh terhadap proses belajar siswa sehingga menjadi tidak baik pula kepada siswa tersebut. Kemudian, apa yang menjadi penyebab cara mengajar guru itu kurang baik? Nah, hal ini terjadi karena kurangnya kesiapan baik itu dalam penguasaan materi yang harus disampaikan atau sikap guru yang kurang percaya diri, sehingga penyampaian materi tidak akan tersampaikan secara maksimal kepada anak didiknya, sehingga pula si anak didik akan merasa bosan terhadap pelajaran ataupun gurunya tersebut. Maka dari itu, metode pengajaran itu sangat penting agar siswa bisa menerima materi yang disampaikan secara baik dan siswa tidak akan cepat merasa bosan sehingga menjadi semakin semangat untuk belajar. Kemudian berbicara tentang perangkat atau alat yang digunakan pada saat proses belajar mengajar sangat erat hubungannya dengan cara belajar siswa. Karena apa? Karena alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar
akan dipakai pula oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan itu. Alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. Jika siswa mudah menerima pelajaran dan menguasainya, maka belajarnya akan menjadi lebih giat dan maju. Kemudian, poin yang kedua adalah tipe kegiatan belajar yang digunakan oleh anak. Pada poin ini, ada 5 tipe yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kegiatan belajar mengenal tanda-tanda atau sinyal learning. Kegiatan belajar dilakukan dengan merespon tanda-tanda atau simbol yang dimanipulasi dalam situasi pembelajaran. Biasanya, respon yang dilakukan oleh anak itu bisa rasional, reflektif, maupun emosional. Misalkan seperti guru menutup mulut dengan telunjuk. Kemudian guru sambil berkata, "Silent please." Yaitu guru mengisyaratkan untuk mengambil sikap untuk tidak berbicara. Kemudian contoh lain seperti melambaikan tangan, yaitu guru mengisyaratkan untuk datang mendekat. Nah, dua hal tersebut, menutup mulut dan melambaikan tangan, adalah sebuah isyarat, dan sedangkan diam dan datangnya anak itu adalah sebuah respon. Tipe yang kedua adalah kegiatan belajar melalui stimulus dan respon atau stimulus response learning. Tipe kegiatan belajar ini berhubungan dengan perilaku peserta didik yang secara sadar melakukan respon yang tepat terhadap stimulus atau umpan yang dimanipulasi dalam sistem pembelajaran. Misalkan seperti ketika guru menunjuk angka 1, maka anak akan menjawab dengan sebutan 1. Tipe yang ketiga adalah kegiatan belajar melalui rangkaian atau chaining learning. Kegiatan belajar ini dilakukan anak dengan menyusun hubungan antara dua stimulus atau lebih dengan berbagai respon yang berhubungan dengan stimulus tersebut. Misalkan seperti anak bisa menggabungkan antara pengucapan ibu dan ayah, seperti itu. Kemudian poin yang keempat adalah kegiatan belajar melalui asosiasi lisan atau verbal association learning. Tipe kegiatan ini berkaitan dengan upaya peserta didik dalam menghubungkan respon atau jawaban secara lisan terhadap stimulus yang disampaikan secara lisan. Misalkan seperti ketika anak melihat bola, maka anak akan berkata, "Itu bola." Bola itu berbentuk bulat. Kemudian tipe yang kelima adalah kegiatan belajar dengan perbedaan berganda atau multiple discrimination learning. Kegiatan belajar ini berhubungan dengan kegiatan anak dalam membedakan respon yang digunakan terhadap stimulus yang beragam namun saling berhubungan. Contohnya seperti anak bisa membedakan bentuk wajah, binatang, tumbuhan, ataupun buah-buahan dengan pengucapan bahasa Inggris. Misalkan seperti mengucapkan kata apel dengan sebutan apple dan sebagainya. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.